Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita berjumpa kembali dalam video kali ini. Kita akan membahas tujuan dakwah. Oke, apa itu tujuan dakwah, teman-teman? Kalau kita mengambil garis besar, tujuan dakwah itu ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Pertama, kita lihat tujuan umum dari dakwah adalah agar manusia memahami ajaran Islam dengan benar sesuai Al-Quran dan Sunnah, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Ya, jadi tujuan umum dari dakwah itu adalah mengajak manusia. Ingat ya, manusia secara umum, bukan hanya sekedar orang Islam saja. Ya, jadi objek dakwah itu adalah seluruh umat manusia. Ya, jadi Nabi Muhammad waktu itu, meskipun beliau diutus di tanah Arab, tapi beliau berdakwah bukan hanya untuk orang Arab saja, tapi beliau berdakwah untuk seluruh umat manusia. Nah, nyatanya sampai hari ini Islam bisa tersebar sampai seluruh penjuru dunia. Ya, karena hakikatnya tujuan dakwah, objek dakwah itu adalah seluruh manusia tanpa membedakan suku, ras, dan latar belakang daerah. Oke, itu tujuan umum ya, saya kira clear. Intinya agar manusia bisa memahami Islam secara benar. Kemudian berikutnya ada tujuan khusus. Tujuan khusus dari dakwah itu spesifik, yaitu mengatasi berbagai problematika yang dihadapi manusia, baik urusan dunia maupun urusan agama. Wah, ini menarik nih. Ada urusan dunia maupun urusan agama. Ya, jadi pada prinsipnya teman-teman, tujuan khusus dari dakwah itu adalah di samping mengajarkan manusia tentang Islam, yaitu adalah untuk mengatasi problematika suatu tempat ya, di suatu tempat misalnya. Ya, jadi baik urusan dunia maupun urusan agama. Nah, seperti apa contoh kasusnya? Ada di slide berikutnya. Contoh kasus nih. Ya. Misalnya, bila problematika masyarakat adalah ekonomi, maka dakwah yang dilakukan jangan sekedar berceramah dan berdalil saja. Namun para dai harus berpikir kreatif dan berkolaborasi untuk memecahkan masalah yang ada. Oke, sampai sini dulu saya terangkan sedikit. Ya, jadi teman-teman, kalau kita melihat objek dakwah, ya medan dakwah itu pasti berbeda-beda. Kalau medannya perkotaan itu mungkin lebih mudah. Coba bayangkan berdakwah di daerah pelosok, ya, di daerah yang mayoritas non-muslim, ekonominya rendah. Nah, itu kan tantangan yang berat sekali, ya, membutuhkan kreativitas tersendiri. Dan kita dakwah di sana itu nggak boleh langsung berdalil, ya, langsung membacakan hadis qala Rasulullah, jangan langsung seperti itu, ya. Jangan langsung membacakan ayat A, ayat B. Orang tidak akan mendengarkan, orang akan cuek. Orang akan berpikir ngapain, problem kita bukan di situ, ya. Tapi kita harus menyentuh apa sih sebetulnya masalah yang sedang mereka hadapi di sana, ya. Kenapa? Pada prinsipnya kalau kita itu berhasil menyentuh persoalan yang mereka hadapi, ya, itu insya Allah mereka perlahan-lahan akan bisa menyadari, oh, ternyata Islam itu membawa solusi. Oh, ternyata dakwah itu bisa memberikan solusi kehidupan saya. Kalau solusi kehidupan saya yang sifatnya duniawi saja bisa diatasi dengan dakwah, apalagi akhirat saya, insya Allah akan lebih terjamin. Nah, kira-kira logikanya seperti itu, teman-teman. Ya, misalkan saja nih, ya, kalau kita mendapati objek dakwah yang mereka itu punya problem ekonomi, ya kita adakanlah bakti sosial terlebih dahulu, ya. Adakan bakti sosial, undang yayasan-yayasan atau lembaga-lembaga yang bergerak di bidang sosial, undang mereka, ya, kasih mereka sembako, ya, berikan mereka makanan yang cukup, ya, bayi-bayi mereka berikan susu, kebutuhan dasar mereka, ya, pakaian berikan, gitu, ya, tahapannya. Atau bisa juga yang kedua, mengadakan pelatihan pemberdayaan masyarakat. Misalnya terjadi paceklik di suatu daerah karena kekeringan, ya, lahannya tidak subur, ya, diberi pelatihan pemberdayaan bagaimana cara mengolah pupuk kandang misalnya, ya, diberi pelatihan bagaimana menanam meskipun di tengah musim kemarau. Apakah bisa? Bisa, ya. Itu bisa dengan mendatangkan pakar-pakar, ya, misalnya pakar pertanian, ya, ahli perkebunan, itu datangkan,
Ya dakwah itu seperti itu, ya kita sentuh problem masyarakat yang ada. Misalnya juga bisa dengan mendatangkan investor muslim untuk menutupi permodalan usaha. Misalnya mereka ini punya masalah ekonomi, ya kebanyakan mereka usahanya tidak berkembang atau bahkan bangkrut. Datangkan investor muslim, ingat ya investor muslim yang dia itu ngerti tentang agama Islam, ya, untuk menutupi permodalan usaha, ya untuk menyuntik masalah permodalan, ya sehingga dengan dari situ ya masyarakat bisa punya akses modal, ya bisa menghidupkan kembali usahanya. Yang keempat, melakukan pendampingan usaha dengan melibatkan tenaga pakar, ya. Jadi bukan sekedar mendatangkan investor saja, tapi juga melakukan pendampingan, didampingi betul sampai usahanya itu berjalan, sampai usahanya itu ada hasilnya. Nah, oke, berikutnya. Nah, ini ya, intinya dakwah itu adalah tentang solusi, baik agama maupun dunia. Strategi dakwah harus disesuaikan dengan persoalan objek. Selain itu, dakwah harus mampu memecahkan persoalan yang ada di lapangannya. Jadi perlu diingat di sini ya, teman-teman. Sekali lagi saya tegaskan bahwa dakwah itu bukan hanya sekedar kita berdalil, ya, bukan sekedar kita membacakan ayat dan hadis, tapi dakwah itu lebih dari itu, kita harus bisa memahami solusi mendasar yang ada di masyarakat itu. Apa persoalan mereka, kita berikan solusi. Ya, insya Allah lama-kelamaan hati mereka akan terbuka, pikiran mereka akan terbuka, dan mereka akan lebih mudah menerima dakwah kita kalau solusi kehidupan mereka bisa teratasi. Tapi kalau mereka masih terlilit dengan persoalan kehidupan, ya kemungkinan besar mereka akan sulit menerima dakwah kita. Meskipun berbagai macam ratusan ribuan dalil sudah kita sampaikan, mereka hatinya belum bisa terbuka karena masih mengalami problematika kehidupan. Maka kita selesaikan dulu problematika kehidupan mereka, baru kita dakwahi mereka secara bertahap. Itu ya teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.